Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OPS SMPN 1 Cejati. Jangan lupa like and subscribe agar channel ini bisa terus memberikan informasi terbaru. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara registrasi Dapodik anti gagal ya, yaitu menggunakan prepil Dapodik atau offline ya. Nah, biasanya kalau menggunakan online, apalagi di awal-awal seperti ini, biasanya itu agak susah ya. Nah, alternatifnya itu bisa registrasinya menggunakan offline ya. Dan juga nanti pengerjaan Dapodik dari awal pengerjaannya sampai sinkronisasi. Oke, langsung saja. Pertama, silahkan buka dulu aplikasi Dapodiknya. Nah, setelah dibuka, langkah berikutnya silahkan Bapak Ibu kalau menggunakan online itu tinggal diisi saja kode registrasi, kemudian email dan passwordnya, kemudian registrasi. Tapi kalau menggunakan yang offline itu Bapak Ibu membutuhkan prepil Dapodik ya. Caranya bagaimana? Nah, silahkan masukkan di sini di web dapo.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian setelah itu silahkan klik di bagian unduhan di sini. Kemudian pilih data prepil. Kemudian silahkan unduh prepil sesuai dengan provinsinya masing-masing ya. Karena saya di sini masuk ke provinsi Jawa Barat, maka silahkan pilih provinsi Jawa Barat. Nah, di sini profilnya itu banyak, silahkan bebas pilih mana saja, yang penting bisa mendownload ya profilnya. Nah, di sini silahkan masukkan username, password, dan kode registrasi. Kemudian masukkan kode registrasinya. Kalau sudah, silahkan klik generate. Maka di sini akan otomatis mendownload. Di sini ada nama sekolahnya, kabupatennya, dan provinsinya ya. Kita tunggu downloadnya sampai selesai. Nah, kemudian setelah ini muncul seperti ini, silahkan klik download di sini ya. Kemudian silahkan klik save. Nah, setelah selesai mendownload, langkah berikutnya sebelum registrasi itu silahkan buka hasil download tadi. Silahkan kopikan filenya ini ke C ya, atau local disk. Ada di sini namanya itu prepil Dapodik yang ini ya. Silahkan dibuka, kemudian pastikan file yang tadi di-download ke sini ya, ke prepil Dapodik. Nah, berikutnya setelah seperti ini, silahkan Bapak Ibu registrasi offline, kemudian masukkan kode registrasinya, masukkan username-nya dan juga passwordnya. Kalau sudah, silahkan klik registrasi. Di sini ada peringatan, pastikan Anda menggunakan prepil terbaru. Anda yakin? Silahkan klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, kalau sudah, silahkan klik masuk, kemudian klik masuk. Nah, kemudian lanjut, silahkan klik ini. Nah, inilah tampilan awal dari Dapodik 2025 ya. Nah, ini silahkan klik, jangan tampilkan lagi. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ingin melihat pembaruannya apa saja, di sini ada ya.
Nah, kemudian silahkan klik jangan tampilkan lagi. Nah, di sini ada keterangan menolak POSP ya. Nah, langkah pertama untuk pengerjaan dapodik itu silahkan Bapak Ibu masuk ke validasi dulu, kemudian klik validasi lokal ya. Kita lihat dulu apa saja di sini yang invalid ya. Jadi data-data yang invalid di sini itu yang harus kita perbaiki sampai tidak invalid ya. Kalau datanya masih ada yang invalid, maka dipastikan kita tidak akan bisa sinkron. Nah, khusus untuk siswa kelas 1 itu kita kerjakan setelah sinkron pertama kali, supaya data kelas 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk jenjang SD itu datanya sudah terkirim ke pusat ya. Jadi takutnya ada kendala atau apa ya. Jadi untuk siswa baru kita terakhirkan saja ya. Nah, di sini ada beberapa invalid dimulai dari sekolah, sarpras, peserta didik, dan rombel ya. Nah, kita perbaiki satu persatu mulai dari sekolah ya. Kita klik yang sekolah. Di sini untuk yang invalidnya yaitu di data rinci periodik dan juga sanitasi belum terisi ya. Maka di sini kita masuk ke menu sekolah. Kemudian silahkan Bapak Ibu pilih di sini data periodiknya, waktu penyelenggaraannya itu silahkan sesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, di sini sekolah saya itu melaksanakan 6 hari pada pagi hari. Sumber listriknya dari PLN, kemudian daya listriknya 450 watt. Kesadaran listriknya itu sepanjang waktu bersedia menerima BOSP. Nah, ini karena tadi awalnya tidak ya. Nah, ini silahkan pilih ya ya. Sertifikat ISO ini belum. Kecepatan internet itu mungkin di saya sekitar 1 Mbps ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah yakin, silahkan pilih simpan. Kita masuk ke validasi lagi, kita refresh, maka invalidnya berkurang menjadi 1 ya. Nah, berikutnya kita masuk ke sanitasi sekolah untuk yang ini ya. Silahkan klik sekolahnya, kemudian pilih sanitasi. Nah, silahkan isi sumber airnya. Ini kalau di saya menggunakan sumur terlindungi. Sumber air minumnya itu disediakan oleh siswa atau membawa masing-masing ya. Nah, kecukupan air bersih ini insya Allah cukup. Kalau di sekolah saya, sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi fasilitas pendukung. Untuk siswa berkebutuhan khusus ini tidak. Tipe jamnya ini leher angsa. Ini silahkan dibaca-baca aja, disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau sudah silahkan Bapak Ibu pilih simpan ya. Nah, sekarang pilih validasi lagi, kemudian kita refresh. Nah, sekarang sekolahnya invalidnya sudah hilang ya. Langkah berikutnya ini kita memperbaiki data sarpras yang invalid. Ini sebanyak 133. Nah, untuk perbaikan sarpras itu ada di menu sarpras ya di sini. Silahkan masuk ke tanah dan bangunan dulu, kemudian pilih jenis tanahnya, kemudian pilih menu aksi, kemudian pilih salin data periodik ya, kemudian pilih ya. Nah, di sini berhasil, kemudian oke. Kita lihat lagi di validasi lokalnya, kita refresh.
Nah, sekarang invalid di surplus sudah hilang semua ya. Nah, langkah berikutnya di sini di menu peserta didik ya. Itu invalid sebanyak 58 ya. Nah, ini untuk keterangannya silahkan diisi saja. Kita masuk ke menu peserta didik, kemudian peserta didik lagi, kemudian di sini Bapak Ibu silahkan klik data salin periodik, kemudian pilih ya, kemudian sukses, oke. Nah, kita lihat di validasi lokalnya, kemudian kita refresh. Nah, sekarang sudah berkurang ya, yang tadinya ada beberapa invalidnya sekarang tinggal 1. Nah, terdapat sejumlah 57 peserta didik yang belum masuk ke dalam rombongan belajar ya. Nah, ini kenapa belum masuk? Karena siswa-siswa tersebut naik kelas ya, maka kita harus menaikkan kelasnya terlebih dahulu ya. Caranya bagaimana? Silahkan masuk ke rombel, kemudian silahkan pilih reguler. Nah, di kelas reguler ini silahkan Bapak Ibu, di sini di bawah ada menu aksi ya. Jadi langkah pertama kita naikkan kelasnya dulu ya, menu aksi, kemudian kenaikan kelas. Nah, ini kita mulai dari kelas paling bawah ya. Nanti kan yang tahun kemarin kelas 1, sekarang ke kelas 2 ya. Kita naikkan dari kelas 1, kita simpan, maka dia akan naik ke kelas 2. Kemudian kelas 2, kemudian kelas 3. Begitupun dengan jenjang SMP ataupun SMA sama ya. Kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Oh, udah ya, karena kelas 6 otomatis naik ya. Nah, sekarang kita lihat ke validasi lokal. Sekarang sudah hilang ya. Nah, berikutnya di sini di rombel, tugas kita untuk kelas yang baru itu jangan dulu kita tambahkan, itu nanti saja terakhir. Takut-takutnya ada data yang tidak bisa diperbaiki ya, nanti jadi kita banyak sudah bekerja ternyata tidak bisa sinkron ya. Nah, kita sinkronkan dulu data yang di sini ya. Nah, ini wali kelasnya untuk kelas 2 silahkan pilih, kemudian kelas 3 silahkan pilih gurunya sesuai dengan pembagian yang dibagikan oleh kepala sekolah ya, yang tertuang di dalam SK KBM. Nah, di sini karena di sekolah saya kekurangan guru untuk guru kelas, maka guru PAI itu mengajar guru kelas ya. Tapi di Dapodiknya itu tetap guru PAI harus mengajar sesuai dengan bidangnya ya. Berarti guru PAI harus mengisi guru PAI. Maka solusinya ada 1 orang guru yang mengajar di 2 kelas ya di Dapodiknya, walaupun pada kenyataannya itu guru PAI dia memegang kelas ya, dan juga PAI ya. Nah, di sini ruangnya kita perbaiki sesuai dengan ruangnya. Nah, di sini kelas 2, kelas 3, kelas 4.
Kalau sudah yakin, silahkan klik simpan. Nah, maka akan tersimpan seperti ini ya. Nah, di sini untuk kurikulum kelas 4, di sini karena sudah kurmer, ini lupa tadi. Untuk kelas 4 di sini udah kurikulum merdeka ya. Nah, untuk yang kelas 4 ini karena anggotanya sudah masuk tadi di kurikulum 13, maka kita keluarkan dulu anggota-anggota di kelas 4 ini karena ya berbeda kurikulumnya. Nah, kita keluarkan dulu semuanya. Oh, ini tidak bisa, berarti kita harus keluarkan dulu dari rombal satu persatu ya. Itu bisa kita blok, kemudian keluarkan. Ini harus satu persatu mengeluarkannya ya. Kenapa harus dikeluarkan? Karena berbeda kurikulumnya ya. Karena yang sebelumnya yakni kurikulum 2013. Nah, sekarang baru kita rubah di sini menjadi kurmer, kemudian simpan. Nah, sekarang sudah bisa merubah kurikulumnya menjadi kurikulum merdeka. Kemudian kita masukkan lagi siswa-siswanya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita masukkan data-datanya ya. Siapa yang mengajar di kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita masuk ke pembelajaran. Kemudian silahkan pilih gurunya. Untuk PAI kita pilih gurunya. Kemudian untuk SD itu nggak usah diisi yang mapelnya, cukup diisikan saja guru kelas ya, yang ini. Guru kelasnya itu sesuai dengan kelasnya ya. Kemudian untuk PJOK karena gurunya tidak ada, dikosongkan saja. Kemudian yang berikutnya itu, nah di sini untuk kurmer itu ada bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu karena hanya gurunya satu, ini nggak ada guru bahasa Inggris dan PJOK, maka dikosongkan saja. Kemudian terakhir di sini bahasa daerah itu bahasa Sunda ya. Untuk gurunya itu sama, menggunakan guru kelas juga ya. Nah, silahkan di sini isi SK mengajarnya biar cepat. Ini SK-nya dulu aja diisi. Kemudian tanggal SK silahkan diisi sesuai dengan tanggal SK-nya. Nah, jangan lupa untuk khusus di kurikulum merdeka di sini jamnya harus diisi ya. Kalau otomatisnya maksimalnya 4, itu otomatisnya 0 ya. Jadi ini akan dipastikan kalau jamnya tidak diisi manual, itu yang sertifikasi akan bermasalah ya, karena nanti jamnya akan menjadi 0. Nah, silahkan di sini isi saja sesuai jamnya.
Kemudian kita lihat lagi, jadi untuk guru kelas itu guru agama, guru kelas, dan juga guru bahasa Sunda ya, karena untuk PJOK dan juga bahasa Inggris itu tidak ada gurunya ya. Kemungkinan nanti di kelasnya diajar atau diampu oleh guru kelasnya ya. Tapi untuk dapodiknya jangan diisi supaya nanti mudah-mudahan saja ketika di mapping bisa datang guru sesuai dengan guru tersebut ya. Kemudian klik simpan. Nah, kalau sudah kita kembali, kemudian kita masuk ke kurikulum ya, kurikulum ke kelas berikutnya ya. Kelas 3 ini juga sama. Ini untuk kelas 3 kita isi gurunya. Kemudian muatan lokalnya ini sama berarti gurunya. Kemudian untuk guru agama itu ada SK mengajarnya, silahkan diisi. Kemudian tanggal SK-nya. Nah, untuk kurikulum 13 ini jamnya sudah otomatis ya terisi. Beda dengan yang tadi, jam untuk guru bukan guru ya, kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka harus diisi manual jamnya ya. Nah, kalau sudah ini juga silahkan disimpan. Kemudian kita lanjut ke kelas 4. Ini juga sama. Oh, ini kurikulum sudah kurikulum merdeka. SK mengajarnya sama, kita isi lagi. Kemudian tanggalnya, dan juga jangan lupa jamnya ya untuk yang kurikulum merdeka. Kalau sudah, silahkan ini juga klik simpan. Kemudian kita cek lagi. Kalau sudah, kita tutup, lanjut ke kelas berikutnya. Ini untuk kelas 5. Dan juga sama, silahkan isikan jamnya. Nah, kalau sudah ini juga silahkan kita simpan.
Kemudian terakhir kelas 6 terakhir bahasa Sunda. Nah, setelah semua terisi, ini kelas 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa kelas 1-nya belum diisi? Ini kita amankan dulu saja data yang kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Nanti setelah sinkron baru kita isi untuk yang kelas 1 ya. Nah, setelah diisi seperti ini, langkah berikutnya kita masuk ke GTK ya. Kita masuk ke guru. Kemudian kita klik gurunya, kemudian klik penugasan ya semuanya. Nah, ini silahkan diisi keaktifannya. Ternyata untuk yang sekarang itu sudah otomatis. Ini keaktifannya sudah otomatis untuk yang sekarang. Berarti tugas kita hanya mengecek pembagian jam yang tadi ya. Kita lihat pembagian jamnya, ini sudah sesuai. PAI. Ini yang perlu dicek itu yang sertifikasi ya. Yang sertifikasi wajib kita cek. Nah, di sini untuk ini untuk guru kelas 1 ya, dia belum. Nah, ini kalau sudah, kita masuk ke Tendik, kita cek penugasannya. Nah, ini ternyata yang ini belum ya keaktifannya, kita aktifkan. Kemudian simpan dan tutup. Ini juga penugasannya, ini sana sudah. Untuk guru kita cek ulang penugasannya. Nah, kalau sudah dari rombel, kita masuk ke validasi lagi. Kita cek. Nah, sekarang invalidnya sudah tidak ada. Nah, tapi ini langkah berikutnya kita mengisi jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran ini wajib, apalagi untuk guru PAI yang sudah bersertifikasi ya, jamnya itu wajib diisi. Kita isi dimulai dari ruang kelas 2 ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke kelas 3.
minimal ini untuk guru agama wajib diisi ya untuk jamnya. Lebih bagus kalau diisi semua ya, kita isi saja semua. Untuk jam ini tidak terlalu berpengaruh bagi guru kelas ya, tapi sangat berpengaruh untuk guru PAI ya, karena sinkron dengan emis. Lanjut kelas 5. Kemudian terakhir kelas 6. Nah, karena gurunya di sini sama, untuk guru kelasnya kita jangan isi jadwalnya ya. Kita validasi ulang di rombel. Nah, di sini sudah aman ya, atau kita refresh. Kita cek ulang. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah tidak ada invalid, kita tukar pengguna atau kita logout. Kita masuk nanti ke akun kepala sekolah untuk menyinkronkan datanya. Kita masuk ke akun kepala sekolah. Perannya itu di sini sebagai kepala sekolah ya, loginnya. Jangan lupa untuk internetnya kita konekkan, kemudian kita klik validasi.
Kita tunggu sampai referensinya selesai ya. Nah, kalau sudah selesai, kita klik sinkronisasi, kemudian pilih lanjut. Ini juga kita pilih lanjut, kita isi. Lanjut, kemudian lanjut lagi, kemudian lanjut. Yakin ya. Nah, terakhir silahkan klik sinkronisasi. Kita tunggu sampai selesai.
Nah, itulah cara sinkronisasi Dapodik versi 2025. Semoga bermanfaat.